Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuni Sasalma Alminah dari kelas 3 PKIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang body language dalam public speaking. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama yaitu tentang jenis komunikasi, yang kedua tentang konsep bahasa tubuh, yang ketiga tentang jenis-jenis bahasa tubuh, dan yang keempat tentang manfaat bahasa tubuh bagi public speaker. Baik, jenis-jenis komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Menurut Mulyana, bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Lalu yang kedua, komunikasi nonverbal. Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, dalam Mulyana, komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan, kecuali rangsangan verbal, dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Jadi, definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Salah satu komunikasi nonverbal ialah gerakan tubuh atau perilaku kinetik. Kelompok ini meliputi isyarat dan gerakan serta mimik. Lalu yang selanjutnya tentang konsep dasar bahasa tubuh. Konsep dasar bahasa tubuh. Effendi menyatakan bahwa kinetic communication atau komunikasi kial adalah komunikasi yang dilakukan dengan gerakan anggota tubuh, salah satu jenis komunikasi nonverbal. Sedangkan Alo Liliweri menjelaskan bahwa bahasa tubuh adalah gerakan tubuh yang merupakan sebagian perilaku nonverbal atau termasuk yang Anda miliki dapat disampaikan melalui simbol komunikasi kepada orang lain. Perilaku itu sangat bergantung dari erat tidaknya hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, yaitu macam-macam bahasa tubuh. Yang pertama yaitu kontak mata. Kontak mata memiliki kekuatan yang besar dalam membangun komunikasi, karena kontak mata dapat menyampaikan beberapa perasaan dan pemikiran kita secara tidak langsung kepada lawan bicara kita. Melalui kontak mata kita dapat mengukur kadar perhatian, kesetujuan, dan juga mendeteksi ketertarikan lawan bicara kita. Bahkan dalam public speaking, tujuan utama kontak mata adalah menunjukkan perhatian, kehangatan, persahabatan, melihat respon, dan mendukung atau menguatkan kata-kata yang diucapkan. Secara umum, penggunaan kontak mata dapat digunakan untuk yang pertama, mencari informasi, yang kedua, menunjukkan perhatian dan ketertarikan, yang ketiga, mengajak dan mengendalikan komunikasi, yang keempat, mengancam, mendominasi dan mempengaruhi orang lain, yang kelima, memberikan umpan balik ketika sedang berbicara, dan yang keenam, mengemukakan sikap. Kontak mata juga dapat menunjukkan beberapa hal, antara lain, yang pertama, kemampuan fokus dan kontrol diri, yang kedua, kedekatan dan interaksi dalam komunikasi, yang ketiga, informasi mengenai suasana hati dan karakter. Lalu, ada beberapa jenis kontak mata yang sering terjadi, antara lain, yaitu durasi tatapan, aktivitas gerakan mata seperti gerakan mata bolak-balik, menyipitkan mata, dan mata membesar atau melotot. Yang ketiga, kedipan. Yang keempat, reaksi dan ukuran pupil mata. Yang kelima, menurunkan tatapan atau kontak mata. Yang keenam, kontak mata dan kebohongan. Yang ketujuh, mengontrol tatapan seseorang. Yang kedelapan, tatapan. Lalu yang kedua yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah meliputi pengaruh raut wajah yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara emosional atau bereaksi terhadap suatu pesan. Wajah setiap orang selalu menyatakan hati dan perasaannya. Wajah ibarat cermin dari pikiran dan perasaan. Melalui wajah, orang juga bisa membaca makna suatu pesan.
Pernyataan wajah menandai masalah ketiga. Yang pertama, ekspresi wajah tidak merupakan tanda perasaan. Yang kedua, ekspresi wajah yang dinyatakan tidak seluruhnya atau tidak secara total merupakan tanda pikiran dan perasaan. Dengan demikian, penampilan wajah sangat tergantung pada orang yang menanggapi atau menafsirkannya. Ekspresi wajah dari budaya yang lain memandang berbeda. Ekspresi wajah juga dapat kita lihat ketika kita memandang seseorang yang dianggap sebagai orang yang lugu atau polos, atau yang kita anggap sebagai orang yang kejam atau dingin. Hal ini didasari oleh ada sebuah ekspresi wajah yang nampak pada orang yang bersangkutan, tidak menunjukkan sebuah perubahan seperti yang dilakukan oleh orang lain ketika mendengar atau mengetahui suatu peristiwa, baik kesedihan maupun kegembiraan, keanehan atau kelayakan. Lalu yang ketiga, gerakan anggota tubuh atau gesture. Gesture merupakan bentuk perilaku non-verbal pada gerakan tangan, bahu, jari-jari. Kita sering menggunakan gerakan anggota tubuh secara sadar maupun tidak sadar untuk menekankan suatu pesan. Ketika Anda berkata, pohon itu tinggi atau rumahnya dekat, maka Anda pasti menggerakkan tangan untuk menggambarkan deskripsi verbalnya. Effendi menyatakan deskripsi verbalnya. Lalu yang selanjutnya yaitu manfaat bahasa tubuh bagi public speaker. Gerak tubuh membantu kita untuk menjelaskan atau mengklarifikasi arti. Misalkan saja, menaikkan alis, memonyorkan mulut, mengedipkan mata, mengangkat bahu, yang dapat bermakna lebih daripada kita mengatakan secara verbal bahwa kita marah, tidak tahu atau yang lainnya. Facial expression termasuk dalam bahasa tubuh yang perlu untuk dikelola. Dalam berpidato pun, seseorang dapat menggunakan bahasa tubuhnya untuk mendukung penyampaian pesannya agar lebih efektif. Selain itu, gerakan tubuh ternyata juga mampu mengurangi demam panggung dan ketegangan saat berbicara. Namun, sangat mungkin bahwa gerakan tubuh kita tidak terkontrol karena adrenalin yang meningkat, maka kita jadi kecenderungan tidak konsentrasi dan fokus terhadap diri kita, melainkan pada kesemasan hati dan kegugupan kita. Untuk itu, tubuh yang cemas dan gugup ini bisa kemudian melakukan pernafasan pendek-pendek, dan ini sebaiknya diperhatikan. Untuk menghindari tubuh kita tidak terkontrol, maka diperlukan latihan untuk mengelola bahasa nonverbal kita agar lebih efektif. Baik, demikian penjelasan dari saya. Bila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di WA group. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.